Setelah istirahat dari pertempuran melawan Dulo Pedang, Guru Agung menyuruh Tangsan menemui Ning Fengji. Tangsan pun segera menemui Ning Fengji ke tempat sekte Si Bauliuli. Meskipun kini Tangsan sudah menjadi ketua sekte Tang, dia masih berlaku seperti biasanya dan menyapa Ning Fengji. Ning Fengji kemudian mengatakan kalau dia ingin membawa Tangsan menemui kaisar. Di sini Tangsan berpikir bahwa mungkin akan membahas tentang perjalanannya menuju Pulau Dewa Laut. Ning Fengji berkata, sebelum pergi lebih baik mengurus beberapa hal terlebih dahulu. Lalu di bawah pimpinan Ning Fengji, mereka pergi menemui kaisar di kamarnya. Di situ juga ada putra mahkota, Suibong. Setelah Tangsan dan Ning Fengji memberi salam, kaisar yang terlihat sudah cukup pulih menanyakan tentang rencana perjalanan Tangsan. Tangsan mengangguk dan berkata perjalanan ini untuk melatih diri dan meningkatkan kekuatannya. Mungkin akan berlangsung 3-5 tahun. Lalu kaisar menatap Suibong dan menyuruh untuk menyuarakan yang ada di hatinya. Suibong lalu berjalan dan berada di depan Tangsan. Ia kemudian sujud hormat kepada Tangsan. Walaupun Tangsan mencoba menghentikannya, dia tetap melakukannya. Itu sebagai wujud permintaan maaf dan terima kasih kepada Tangsan. Mengingat dulu Suibong berperilaku buruk, tapi Tangsan tetap membantu menyelamatkan ayahnya dan dia. Bahkan Suibong meminta Tangsan menjadi gurunya. Kemudian kaisar menobatkan Tangsan sebagai penasihat putra mahkota dan memiliki posisi tinggi di kerajaan. Setelah itu muncul seorang pelayan membawa sebuah nampan yang tertutup kain. Kaisar pun menyuruh Tangsan untuk membukanya. Tangsan mengangkat kain penutupnya dan terlihat sebuah benda berbentuk segitiga yang menyilaukan seluruh ruangan. Kaisar menyebutkan itu adalah alat roh bernama Vestia Laut. Itu adalah simbol untuk Tangsan dan mungkin berguna dalam perjalanannya. Singkat cerita, Tangsan kembali ke akademi membawa Vestia Laut. Di dalam kamarnya, Tangsan memperhatikan Vestia Laut dengan seksama. Dengan hati-hati memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam Vestia Laut. Dan ketika spiritualnya masuk, Tangsan merasakan energi yang kuat menyerang kepalanya. Itu memasuki kepalanya dan ada sebuah suara terdengar. Tidak tahu sudah berapa lama sebelum akhirnya menemukan darah yang enak. Akhirnya saya menemukan kekuatan yang tahan terhadap kekuatan laut yang luas. Setelah suara itu terdengar, Vestia Laut keluar dari kepala Tangsan. Namun Tangsan merasakan sesuatu menarik tubuh dan jiwanya. Setelah berlalu cukup lama, kesadaran Tangsan mulai kembali. Dan di sisinya sudah ada teman-temannya yang berkumpul karena khawatir.